Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 10E. Jadi pada hari ini, pada tanggal 23 September 2023, kami akan melakukan wawancara tentang kearifan lokal, yaitu Ngedeblag, tepatnya di Desa Kemenuh, dengan salah satu tetua di Desa Kemenuh. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Yuda, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Cindy, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Agung Dipanca, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Ibnu Bisa Supra, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Haris 2, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Iona, nomor absen 30. Baik, sekian memperkenalkan diri dari kami. Kita lanjut dengan ke video wawancara. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 kelas 10E telah berada di kediaman tetua dari Desa Kemenuh, yaitu Kalian Dinas Banjar Adat Kemenuh, untuk melakukan wawancara mengenai kearifan lokal, yaitu Ngedeblag. Sebelumnya, kami izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik siswi SMA Negeri 1 Belah Batu yang sudah berkenan hadir di kediaman saya selaku tokoh dan ketua adat, dan sekaligus juga merangkap Kalian Banjar Dinas Kemenuh. Adapun perkenalan ini, saya selaku Kalian Banjar Dinas sekali lagi mengucapkan selamat datang. Untuk itu terima kasih atas kehadirannya, dan kepada adik-adik semua, dengan kehadiran adik-adik ini, apa yang bisa saya bantu? Silakan. Sejarah mengenai tradisi Ngedeblag. Terima kasih sekali lagi. Tentang sejarah Ngedeblag, kalau tidak salah itu pada abad ke-4 sudah ada di Desa Adat Kemenuh. Sejarahnya ialah bermula dari desa kami waktu dulu terjadi musibah. Ada yang istilahnya diganggu oleh roh-roh halus, roh-roh jahat, atau yang disebut dengan bebutan, yang kalau disebut dengan Bali, adat Bali. Maka dari itu, pada waktu itu tetua-tetua kami, pengisir-pengisir kami, atau sesepuh-sesepuh kami waktu itu berinisiatif agar wabah di Desa Adat Kemenuh yang notabene waktu itu keadaan desa sangat kacau, ada yang meninggal mendadak, ada yang berkelahi, pokoknya suasana desa tidak tentram. Maka dari itu waktu itu di pengisir atau tetua kami istilahnya mohon ke Tuhan Yang Maha Esa, ke Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Sang Widi Wasa, agar diberikan keamanan, kenyamanan, agar tidak terjadi wabah bencana lagi. Begitu sejarahnya. Lalu, kapan prosesi Ngedeblag dilaksanakan? Nah, dari sejarah yang saya sebut tadi, itu bermula dari Nunas Baos atau Nunas Pausik ring kepada Ida Sang Yang Widi yang berstana di Pulau Dalam Gunung. Beliau waktu itu memberikan jalan atau memberikan tuntunan Ngedeblag itu dilaksanakan pada Sasih kelima, atau perhitungan kalender Bali disebut dengan Sasih. Kalau di Bali disebut Sasih kelima, kalau kalender Bali disebut bulan kelima dalam perhitungan kalender Bali. Dan itu tepatnya dilaksanakan pada hari Kajangklion pertama di Sasih kelima. Begitu deh. Lalu, apa tujuan dilaksanakannya tradisi Ngedeblag ini? Adapun tujuannya seperti dijelaskan tadi, pada waktu itu adalah ada terjadi bencana. Artinya masyarakat kami kena wabah. Tujuannya adalah untuk mengusir-usir roh jahat yang merasuk ke desa, termasuk kepada masyarakat, agar supaya roh-roh jahat atau bubuk lokalan tersebut tidak lagi mengganggu ketentraman hidup masyarakat desa, baik kecil, dewasa, tua, ataupun muda yang ada di Desa Kemenuh pada saat itu. Dan berlangsung sampai saat sekarang. Tujuan Ngedeblag tersebut agar mendapat rahmat dari Desa Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Kuasa, agar roh-roh jahat itu tidak mengganggu kehidupan kami lagi di masyarakat, khususnya di kehidupan kesehari-hariannya, supaya tidak ada musibah, tidak ada terjadi konflik keluarga, tidak ada jadi pertengkaran. Pokoknya intinya supaya kami warga masyarakat Kemenuh pada umumnya agar tentram sejahtera. Itu tujuannya. Begitu deh. Lalu, apa saja sarana dan prasarana untuk menjalankan tradisi Ngedeblag ini? Mengenai sarana dan prasarana Ngedeblag tersebut, seperti dijelaskan tadi, kami di Desa Adat Kemenuh mulai dari Sasih kelima tersebut pada waktu hari raya Kajangklion, hari Kajangklion pertama.
yang disebut dengan Kajang Krion Nyetan. Sarana dan prasarananya seperti biasanya kami mengadakan ritual yatnya yang disebut dengan mecaru. Sebelum mecaru di suang-suang atau di masing-masing depan rumah yang disebut dengan angkul-angkul, kami masyarakat desa adat Kemenuh, baik kecil, tua, muda, berbondong-bondong datang ke pura mengaturkan sembah bakti dengan membawa sesajen. Adapun acara tersebut dikondisikan atau diantar oleh seorang pemangku yang notabene adalah ide pemangku dalam. Beliau yang melaksanakan prosesi upacara tersebut, dan setelah prosesi upacara tersebut beliau memintakan kami warga masyarakat seluruhnya, yaitu berupa tirta pemarisuda dan tirta pecaruan. Tirta tersebut kami percikan di seluruh lingkungan perumahan setelah diminta dari pura dengan membawa sesajen seadanya, dan tirta tersebut kami percikan di seluruh pekarangan rumah sampai pekarangan depan rumah masing-masing masyarakat desa adat Kemenuh. Dan tirta yang kedua kami pergunakan untuk memercikan ada upacara caru namanya, caru suang-suang song namanya, yang notabene untuk memberikan persembahan kepada Buddha Kala agar tidak mengganggu lagi keamanan dan ketentraman masyarakat di desa Kemenuh. Bagaimana prosesi melaksanakan tradisi ngedeblag ini? Mengenai prosesi acara ngedeblag ini, setelah kami masyarakat adat Kemenuh seluruhnya, baik tua muda, laki perempuan, sembahyang di pura setelah mendapatkan tirta pemarisuda dan tirta caru tadi. Setelah kami mengadakan upacara di rumah, pecaruan di suang-suang di masing-masing depan rumah yang disebut dengan caru tadi, kami meminta tirta yang kami minta dari pura tadi, kami percikan di halaman dan kami percikan untuk diri sendiri. Baru kami lagi masyarakat adat Kemenuh datang lagi ke pura sekitar pukul 12.10 menit. Kami berkumpul lagi di pura dalam untuk menyiapkan prosesi ngedeblag tersebut. Dan pada saat itu, kalau sudah waktunya jam 12 siang lebih sedikit, ide berdarah dalam yang notabene berwujud barong ladung itu akan diusung ke seluruh penjuru desa adat Kemenuh dengan diiringi bebunyian yang disebut dengan gedeblag tadi. Masyarakat laki-laki, kecil, besar, apapun tua, berrias layaknya seorang Buddha Kala yang pokoknya wajah-wajah yang menyeramkan. Dan adapun fungsi dari masyarakat adat tersebut berrias agar menyerupai Buddha Kala yang seram itu adalah untuk kamuflase. Kamuflase artinya supaya bebutan itu menganggap kita masyarakat seluruhnya yang mengikuti prosesi ngedeblag tersebut dianggap temannya agar tidak diganggu, supaya menyerupai dirinya sendiri si Buddha Kala tersebut. Dan setelah jam 12 lebih sedikit barulah prosesi ngedeblag itu dilaksanakan dengan mengusung atau mengiring istilahnya ide betara dalam keliling desa adat Kemenuh yang notabene Catus Pate namanya, perbatasan sampai ke utara di Banjar Medan dan di perbatasan timur di Banjar Kemenuh Kami. Itu prosesinya ada pembagian tugas, ide betara punut oleh pengayah, ada rentetannya, ada upacaranya juga, dan diiring juga oleh seluruh pemangku yang ada di desa adat Kemenuh, termasuk prajuru, bendesa, desa adat, Banjar adat, kalian dan seluruh masyarakat baik kecil maupun besar. Adapun tugas fungsi masing-masing ada pembagian tugas. Kalau anak-anak kecil misalnya dari SD dia membawa pelepah daun enau, itu fungsinya juga untuk mengusir roh-roh jahat supaya tidak mengganggu lagi. Dan yang berumur dewasa sampai dewasa dan tua ke atas itu berrias layaknya menyeramkan, wajah-wajah menyeramkan dan membawakan alat-alat bunyian yang bisa menimbulkan bunyi gemuruh, misalnya kentongan, ada besi atau yang pokoknya benda-benda yang bisa menimbulkan bunyian yang gemuruh. Dan berawal dari pura dalam lah kami masyarakat desa adat Kemenuh mengarak ide sesuanan Batara dalam jadi berjalan sekitar 3-4 kilo jaraknya mengelilingi desa adat Kemenuh. Dan di masing-masing perempatan di desa adat Kemenuh
ada yang disebut dengan asagan. Di sana beliau diaturan sesaji oleh krama, oleh masyarakat, utamanya masyarakat yang wanita, mengusung sesaji yang disebut dengan sesaji seadanya, yang sesuai dengan kemampuan yang diaturkan. Di sana lagi Ide pemangku mengaturkan persembahan-persembahan di masing-masing perempatan di desa adat Kemenuk. Dan prosesi ngedeblak tersebut ada yang diiringi dengan gegamelan yang disebut dengan gong balaganyur, dan seperti disebut tadi ada bunyian-bunyian yang menimbulkan kebunyian. Nah setelah itu, setelah sampai finish di batas wilayah desa adat Kemenuk paling timur, kembali lagi Ide udara dalam diusung atau diarak atau digiring mau kembali ke pulau dalam. Nah sebelum beliau masuk ke Utamaning Mandala, istilahnya Juruan, beliau di depan Tua Agung atau di depan pintu gerbang, beliau dipersembahkan lagi sesaji yang disebut dengan sesegan penyembelih. Itu diprosesi atau diantar oleh Ide pemangku juga. Nah setelah ada prosesi sesegan penyembelih, baru beliau masuk lagi ke istana beliau di Juruan dan melinggih lagi di pelinggih di Juruan. Nah setelah prosesi tersebut, barulah krama masyarakat Banjar, masyarakat adat Kemenuk kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Dan setelah itu prosesi ngedeblak setiap 6 bulan sekali, bukan 6 bulan, 1 tahun sekali, yang disebut dengan sasi kelima selesai dilaksanakan. Dan prosesi untuk ngedeblak berikutnya tidak disebut ngedeblak. Dalam Kajang Klion pertama di sasi kelima tersebut tidak disebut ngedeblak lagi. Itu tidak berada dalam, hanya istilahnya lungo atau nodeo istilahnya ke wilayah desa adat Kemenuk, diiring bersama-sama masyarakat dengan berpakaian yang rapi. Sampai sasi itu baru selesai. Dan penutupan acara ngedeblak tersebut berakhir di sasih kencana yang disebut dengan nyepi, disebut dengan pengerupukan. Nah di sanalah istilahnya ada yang disebut dengan di acara pengerupukan sehari sebelum nyepi, di sana disebut dengan acara taur. Taur itu tadinya membayar persembahan-persembahan yang setelah terjadi prosesi ngedeblak dari setelah dilaksanakan upacara ngedeblak diawali pada sasi kelima, ada istilahnya perubahan dari masyarakat pada waktu itu. Tidak lagi terjadi bencana, tidak lagi ada musibah, maka pada hari H-1 dari Nyepi itu disebut dengan hari raya Taur. Taur itu dalam membayar atas anugerah Ide Sang Hyang Widi kepada masyarakat kami desa adat Kemenuk, atas sudah diberikan keselamatan. Maka satu hari sebelum hari raya Nyepi ada Cilana Caru, ada Caru Taur, artinya membayar lunas apa yang sudah diberikan oleh Ide Sang Hyang Widi kepada masyarakat kami di desa Kemenuk. Begitu deh. Baik, sekian sesi wawancara kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Sekian video wawancara tentang kearifan lokal dari kelompok 2 kelas 10E. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.